Pemirsa, pariwisata Bali pasca Covid mulai menampakkan perbaikan. Hampir semua tujuan pariwisata di Bali penuh dikunjungi para turis, terutama saat liburan panjang. Meski demikian, tentu banyak pekerjaan rumah yang meski dikerjakan semua pihak baik pemerintah, pelaku wisatawan, dan masyarakat sendiri. Ya, kalau sebenarnya, ini yang sering menimbulkan satu opini-opini yang kontradiksi ya. Kontradiksi antara yang sering digaungkan quality tourism gitu ya. Jadi turis-turis yang berkualitas, tapi ini belum diterjemahkan, belum dielaborasi secara baik apa sih yang dimaksud dengan quality tourism itu, sehingga sering disalah interpretasikan ya, seolah-olah quality tourism itu adalah turis-turis yang kaya-kaya saja yang harus datang ke Bali ini. Nah, tapi kalau itu case-nya, maka ini juga akan mengalami suatu hambatan karena kita di Bali ini infrastruktur pariwisata ini belum merata. Ya, jadi boleh dikatakan hanya sekitar Bali Selatan saja yang infrastruktur pariwisatanya yang sudah jauh mumpuni gitu ya. Sementara daerah lain, Bangli, Karangasem, Negara, Singaraja itu masih belum. Jika ini harus dielaborasi. Jadi ya, apa sih yang disebut dengan quality tourism atau turis ya, pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Dan itu sering Pak Gubernur menyampaikan, nah ini mestinya harus dielaborasi secara baik ya, secara bagus ya, sehingga jangan terjadi misinterpretation, jadi salah interpretasi orang ya. Jadi quality tourism itu bukan berarti bahwa justru akan membatasi pariwisata-pariwisata yang hanya high class saja. Mungkin bukan itu maksudnya, tapi orang-orang pariwisata yang betul-betul paham, bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, bisa mematuhi suatu green ya tourism ya, jangan membuat pariwisata ya sampah plastik yang bertebaran di mana-mana, dan juga turis-turis yang justru di luar konteks budaya kita. Kadang-kadang naik motor nggak pakai baju, apalagi ada viral yang di suatu pertunjukan mereka telanjang. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya pelaku pariwisata yang memainkan peran penting, tetapi aparat penegak hukum ini harusnya juga betul-betul berperan ya. Nah, itu perlakuannya mesti sama, yaitu antara orang-orang yang lokal domestik ya dengan asing dalam hal penegakan aturan mestinya sama. Jangan nanti umpamanya orang bule-bule itu kita minta pakai helm, tapi orang kita tidak pakai helm dibiarkan gitu kan. Ini suatu treatment yang justru akan merusak. Jadi disinilah peran daripada pemerintah ya. Pemerintah harus betul-betul sebagai role model, betul-betul sebagai contoh ya gitu. Nah, kalau itu dilakukan, nah saya yakin bahwa quality tourism in term of ya, orang-orang yang betul-betul paham culture kita, orang-orang yang betul mematuhi aturan kita, orang-orang yang betul-betul tahu tentang bagaimana tata krama di Bali ini, nah ini pasti akan jalan gitu ya. Nah, itu menurut pandangan saya ya Pak ya. Saya kira ya, kalau memang ada perilaku-perilaku daripada wisatawan yang nggak layak, yang tidak bermoral sesuai dengan budaya kita, ya harus tegas pemerintah ya. Harus betul-betul memang harus dideportasi kalau perlu. Nah, ini kadang-kadang mereka tuh dalam lalu lintas saja udah menghalangi jalan gitu ya. Ya ini ya, nah di sini juga yang saya katakan, nah itulah ketegasan daripada aparat pemerintah yang harusnya itu. Jadi
mungkin dari aparat-aparat keamanan itu bisa melihat. Nah ini memang dengan pemerintah sekarang kan mau memberdayakan, mulai dari tingkat ya polisi, Satpol PP sampai pecalang, itu kan udah luar biasa. Nah ini harus terintegrasi gitu ya. Nah sekarang bagaimana aplikasinya, bagaimana implementasinya di lapangan. Nah ini kalau umpamanya itu tegas dilakukan, ya saya kira wisatawan juga nggak akan berani gitu. Jadi kalau udah dengan tertib, mereka juga jadi ada wisatawan sekian orang, yang satu orang yang nggak benar ini akan mengganggu yang lain. Jadi kalau ini udah tertib, justru itu akan menambah wisatawan datang. Justru pengusaha-pengusaha pariwisata lebih diuntungkan daripada culture kita dirusak, kalau kita dilanggar gitu ya, aturan-aturan kita diabaikan gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu atensi kita ya. Ya nggak usah sewa motornya harus dilarang. Ya itu kasihannya pengusaha sepeda motor kan. Ya itu bukan seperti itulah penterjemahan daripada pendisiplinan wisatawan gitu ya. Bukan harus kayak kita nangkep tikus di lumbung itu, padinya lumbungnya harus kita bakar kan rusak itu. Nah, justru sekarang penegakan regulasinya. Jadi justru bekali pengusaha-pengusaha di bidang angkutan ini untuk selalu mensosialisasikan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh nggak pakai baju umpamanya, tidak boleh melanggar lalu lintas, tidak boleh kebut-kebutan, kan itu yang harus dibekali saat itu. Jadi justru makin tertib ini tidak akan merugikan, justru akan makin banyak, makin diuntungkan para pengusaha ini. Sekali lagi saya katakan, kebijakan Pak Gubernur untuk melindungi budaya kita itu udah luar biasa, Pak. Itu kita tinggal nanti bagaimana ke bawah ini kita aplikasikan, implementasikan secara baik gitu. Terus jangan kecil kendor. Weh, nak ngudang tuh, yut tajan, balas. Apa kal balas? Ayo bu, balik sinetron. Namanya gantian seru nih bu. Beh, tuh madan tayangan tidak mendidik karena mengandung unsur kekerasan. Apa buin pebalih aja anak-anak di bawah umur. Mereka gampang meniru tayangan Ani Cadot Keto dadi laporan ke KPID Bali. Adi gawasan pak, saja gitu. Benar, KPID selalu mengingatkan TV dan radio untuk membuat siaran yang sifatnya mendidik dan berpedoman pada P3SPS agar menuju penyiaran Bali yang sehat, sehingga masyarakat menjadi cerdas dan bermartabat. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda.
Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Pemirsa, fasilitas di Bali memang belum sepenuhnya merata. Hal ini tak lepas dari kondisi daerah yang berbeda-beda, sehingga prioritas pemerintah tentu saja melihat potensi yang ada. Bagi para pelaku pariwisata di Bali, upaya pemerintah Bali dalam menjaga adat dan budaya sudah sangat kuat, yang menjadi dasar pariwisata Bali. Hanya saja, masih ada pula beberapa perilaku wisatawan yang tidak diharapkan ada di Bali, sehingga mengganggu tujuan wisata Bali, yakni pariwisata berkualitas. Ya sebenarnya masih banyak lah. Jadi menurut pandangan saya, ya pemerintah itu mestinya harus betul-betul open minded ya. Jadi sangat welcoming terhadap pariwisata ini, sangat juga paham tentang apa sih yang dibutuhkan oleh pariwisata ini kan gitu kan. Nah seperti hal-hal juga memang mereka kesini datang perlu ketenangan. Bagaimana menciptakan ketenangan itu ya, justru bagaimana mengatur itu masalah segmen-segmen ekonomi ini jangan berbenturan gitu, jangan justru antara satu sektor ekonomi berbenturan dengan yang lain gitu. Nah itu yang menjadi suatu hal yang penting. Jadi membuat zona-zona ekonomi ya menjadi saya lihat penting. Juga yang paling dikeluhkan masyarakat turisme, masyarakat pariwisata saat ini itu adalah banyaknya lalat. Ya, banyaknya lalat ini yang sangat-sangat mengganggu pariwisata ini. Ya, nah mengganggu image daripada pariwisata. Jadi orang sedang makan gini, taunya lalatnya bergerumun gitu. Nah, ini karena ini memang suatu hal yang bukan hanya satu restoran, tetapi secara menyeluruh daerah ini bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul mampu untuk meredam itu kan gitu kan. Nah ini hal-hal yang seperti itu yang perlu dibangun. Nah sekarang juga barangkali saya lihat itu para pengusaha ini kewalahan di dalam pembuangan sampah gitu ya. Nah gimana penanganannya gitu kan. Nah ini tentunya pemerintah sudah memungut pajak ya, macam-macam ya. Ekspektasi pengusahanya itu tolong diperhatikan secara itu, umpamanya truk sampah lah ya, atau kalau memang sampah ini mau dikelola yang baik gitu ya, menjadi apakah menjadi pupuk atau menjadi apa. Nah ini betul-betul serius lah menangani, jangan sering hanya sebatas wacana gitu ya. Nah ini bagaimana mengimplementasikan. Jadi kalau kita mungkin dari Bapak dari atas ke bawah itu mungkin banyak kita lihat sampah-sampah plastik yang berserakan ini. Nah ini ya mesti pemerintah turun tangan. Ya, jadi bukan tidak hanya himbauan-himbauan saja ya, himbauan karena awareness, tingkat kesadaran masyarakat kan belum nih. Ya kalau ini dalam rangka membangun kesadaran masyarakat ini, disinilah pemerintah perlu turun tangan, turun ke bawah ya untuk membantu masyarakat ini untuk membangun culture terhadap bagaimana kita menganukan sampah plastik ini. Memang keputusan gubernur kan ada gitu ya kan. Nah ini implementasinya, nah ini harus diikuti dengan suatu pengawasan yang baik. Ya kalau perlu bukan hanya pengawasan, turun tangan ya dari pemerintah. Gerakan nasional, gerakan daerah itu ya umpamanya gerakan-gerakan itu dari siswa-siswa mungkin diadakan gerakan memungut sampah plastik ini kan gitu kan. Nah ya seperti itu Pak. Jadi
jangan hanya himbauan saja. Kalau himbauan rasanya sih agak lama gitu ya. Nah, di sini saya kira kebijakan Pak Gubernur itu udah bagus sekali ya. Kebijakannya dia masalah sampah plastik, penggunaan botol-botol plastik yang sedapat mungkin jangan dilakukan itu kan. Nah, tapi kalau implementasinya ke bawah kurang ya, jadi ya nggak terlihat kurang berjalan juga gitu ya. Ya jangan sampai nanti kebijakan hanya kebijakan tertulis saja, tapi nggak jalan di lapangan. Ini yang kita khawatirkan. Ya saya kira pemikiran Pak Gubernur ini saya kira luar biasa, yaitu di dalam masalah bagaimana kita meningkatkan masalah pariwisata ini dari segi budayanya, ya dari segi bagaimana masalah sabta pesonanya itu kan luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana dari apa-apa di bawahnya mengimplementasikan ya ke masyarakat langsung. Saya kira begini ya. Jadi kalau masalah pengusaha pariwisata sudah sangat mempunyai keinginan, yaitu bagaimana meningkatkan hospitality gitu kan, keramah tamahan terhadap para pengunjung yang datang, pelayanan yang cepat. Ini kan sudah menjadi suatu bagian daripada pekerjaan itu. Tapi sering kita harus sadari bahwa tingkat knowledge ya terhadap bagaimana berperilaku ramah, berperilaku untuk kita welcome terhadap pariwisata ini ya. Nah inilah yang harus di-gap antara knowledge masyarakat dengan bagaimana seharusnya ini. Nah di sini pemerintah perlu turun tangan, umpamanya masa training ya, sertifikasi dilakukan. Nah itu harus sejalan Pak, jadi harus sejalan. Nah kalau nggak sejalan ini agak susah ya. Nah sekarang kita contoh ya masalah yang sering dikeluhkan juga oleh masyarakat pariwisata di Kintamani, kok pemerintah tidak melakukan suatu upaya marketing ya tentang Bangli ini, ya tentang Kintamani secara khususnya, yang betul-betul rajin promosi ini kan pengusaha gitu kan. Ya pengusaha dengan online sekarang ini ya justru di Instagram, di Facebook, di TikTok ini luar biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, peran di pemerintah ini yang belum dirasakan oleh masyarakat pariwisata di Kintamani ini gitu ya. Nah, itu ekspektasinya, harapannya juga di samping dari pengusaha, hendaknya pemerintah juga turun mempromosikan daerahnya. Nah, sekarang kita mempunyai tagline Bangli, the origin of Bali. Nah, tapi kan hanya tagline begitu, jadi belum diterjemahkan, belum dirumuskan apa sih konten daripada itu kan gitu kan. Ini belum ada gitu. Nah, ya kita sangat berharap, kita menunggu-nunggu. Nah, seperti itu gitu Pak ya. Jadi banyak yang memang kolaborasi antara PHRI dengan pemerintah ini harus lebih intens, harus lebih dekat ya. Saya pikir begitu. Nah, PHRI ini kan pembawa suara daripada anggotanya itulah pengusaha pariwisata, pengusaha di bidang restoran dan hotel gitu ya, akomodasi. Nah ini yang jadi nanti PHRI lebih banyak menyuarakan bagaimana sih harapan-harapan anggota PHRI ini yang notabene adalah pengusaha pariwisata ya.
kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Di zaman sekarang, bermain game memang seru. Menghabiskan waktu berselancar di sosial media memang sangat menyenangkan. Seperti mempunyai dunia sendiri, tanpa sadar kita mengabaikan orang-orang sekitar. Padahal kita sebagai kerama Bali, di mana seharusnya kebersamaan dalam setiap kegiatan atau menyama beraya menjadi jati diri kita. Alam Bali beserta isinya yang perlu kita jaga, budaya yang harus kita lestarikan, dan adat istiadat yang perlu kita pertahankan demi mewujudkan Bali yang maju dengan kesejahteraan kerama Bali dan Gumi Bali Lestari. Nangun Satkerti, Loka Bali. Di tengah mulai tumbuhnya beberapa destinasi wisata baru, objek wisata lama masih tetap menjadi andalan. Sebut saja Pantai Kuta, Kintamani, Batur, dan lain-lain. Keberadaan objek wisata ini akan tetap menjadi andalan bagi para turis jika dibarengi dengan peningkatan pelayanan baik terhadap alam maupun pengunjung. Di sini saya berniat untuk liburan bersama anak saya di Toya de Fascia Kintamani, Bali. Kesannya datang ke sini itu luar biasa ya. Tempat ini sangat lengkap, cocok untuk family maupun untuk anak-anak muda. Pertama di sini lengkap karena ada villa, ada glamping, lalu juga hot spring, air panasnya itu nyaman, membuat kita nyaman. Sampai tadi agak lupa waktu ya, sampai sore kita masih berendam air panas di sini. Lalu juga view-nya, pemandangannya luar biasa, indah sekali. Jarang ada tempat yang memiliki pemandangan sekomplit ini gitu ya. Ada danau, ada gunung, dan ada pemandian air panas, lengkap semuanya sih. Pertama kali ke sini dan langsung terkesan sih dengan tempat ini. Karena viral ya, kalau di Jakarta itu ketika saya ingin ke Bali, teman-teman saya langsung bilang, kamu harus coba Toya de Fascia gitu. Nah di situ saya langsung searching di internet, di YouTube dan di IG gitu ya. Dan memang semua testimoni tamu-tamu pengunjung sesuai dengan apa yang saya rasakan di sini gitu. Saya terkesan dengan tempat ini dan jelas saya akan merekomendasikan ke teman-teman saya yang di Jakarta. Ketika saya pulang akan saya ceritakan bagaimana pengalaman menginap di tempat ini. Gitu. Saya udah 2 kali ke sini. Yang pertama kan nggak serapi ini, tapi yang sekarang sih parkirnya bagus. Kalau dulu kan tanah-tanah dulu, sekarang parkirnya bagus, tempatnya luas juga, terus rapi, lebih bagus daripada dulu waktu saya ke sini. Saya biasanya sih berenang, cari ini air hangatnya itu biasanya, tapi untuk kali ini saya nginep. Harapannya sih sudah bagus sih. Kalau dulu kan parkirnya
kurang bagus, sekarang udah bagus. Terus sekarang tempatnya udah rapi, terus penginapannya udah ada sekarang. Dulu setahu saya belum ada penginapannya. Gitu aja sih, udah bagus sih.